Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suryana dengan NIM 202404109 dari kelas B24 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai sterilisasi pada mata kuliah Teknologi Sediaan Steril. Tujuan dari pembuatan video ini agar teman-teman dapat memahami konsep dasar dari sterilisasi, mulai dari pengertian, tujuan, prinsip kerja, metode yang digunakan, hingga proses validasi dan penerapannya dalam teknologi sediaan steril untuk menghasilkan produk farmasi yang aman dan berkualitas. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang definisi sterilisasi. Sterilisasi adalah proses menghilangkan atau mematikan semua bentuk mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, virus, dan spora bakteri dari suatu bahan, alat, atau sediaan dengan menggunakan metode fisik maupun kimia sehingga produk menjadi benar-benar steril dan aman digunakan. Sterilisasi tujuan utamanya adalah memastikan produk farmasi bebas dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi atau kerusakan produk. Tujuan sterilisasi meliputi melindungi pasien dari risiko kontaminasi mikroba, menjaga mutu keamanan dan stabilitas sediaan, mencegah pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan, memenuhi persyaratan farmakope dan standar industri farmasi. Sterilisasi menjadi persyaratan utama terutama untuk sediaan yang masuk langsung ke dalam tubuh seperti injeksi dan infus. Nah, adapun prinsip kerja sterilisasi. Prinsip sterilisasi dilakukan dengan merusak struktur dan fungsi penting mikroorganisme sehingga mikroba tidak mampu bertahan hidup. Mekanisme sterilisasi dapat terjadi melalui kerusakan membran sel, seperti menyebabkan kebocoran komponen sel dan kematian mikroba. Yang kedua, denaturasi protein, seperti panas atau bahan kimia menyebabkan protein dan enzim mikroorganisme tidak berfungsi. Juga kerusakan DNA atau RNA menyebabkan mikroorganisme kehilangan kemampuan perkembangbiakan. Yang keempat, gangguan metabolisme sel seperti menghambat proses kehidupan mikroba. Selanjutnya ada sterilisasi panas kering. Sterilisasi panas kering ini merupakan metode yang menggunakan udara panas tanpa uap air untuk membunuh mikroorganisme. Metode ini bekerja melalui proses oksidasi komponen sel mikroba sehingga terjadi kerusakan protein, membran, dan struktur sel. Adapun alat yang digunakan yaitu oven sterilisasi. Ada parameter umumnya yaitu suhu 160 derajat Celcius selama 120 menit, suhu 170 derajat Celcius selama 60 menit, suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, adapun bahan yang cocok, alat gelas seperti vial, tabung reaksi, instrumen logam, minyak dan serbuk tahan panas. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu tidak menyebabkan korasi. Nah, cocok digunakan untuk bahan yang tidak dapat terkena uap air. Nah, adapun kekurangannya membutuhkan waktu lebih lama, tidak cocok untuk bahan yang mudah rusak akibat tidak tahan panas. Sterilisasi panas basah. Sterilisasi panas basah ini menggunakan uap air jenuh bertekanan untuk membunuh mikroorganisme. Metode ini bekerja dengan menyebabkan denaturasi protein mikroba melalui kombinasi suhu tinggi dan tekanan. Adapun alatnya yaitu autoclave. Parameter umumnya suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Tekanannya itu sekitar 15 PSI. Penggunaannya larutan yang stabil terhadap panas, media mikrobiologi, alat kesehatan tertentu. Kelebihannya yaitu prosesnya cepat, daya penetrasinya panas tinggi, efektif membunuh spora. Nah, adapun kekurangannya, tidak cocok untuk bahan sensitif panas dan kelembapan.
Nah, adapun sterilisasi filtrasi. Sterilisasi filtrasi ini merupakan metode pemisahan mikroorganisme menggunakan membran penyaringan dengan ukuran pori sangat kecil. Prinsipnya adalah mikroorganisme bertahan pada membran, sedangkan larutan steril melewati filter. Jenis filter yang umum digunakan yaitu membran 0,22 untuk sterilisasi larutan farmasi. Digunakan untuk antibiotik, larutan protein, produk biologis, dan tidak tahan panas. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu tidak menggunakan panas, mempertahankan stabilitas bahan aktif. Kekurangannya itu tidak efektif terhadap semua jenis virus atau toksin mikroba. Sterilisasi gas menggunakan gas kimia seperti etilen oksida atau ETO untuk membunuh mikroorganisme melalui kerusakan DNA dan protein sel. Ini tuh digunakan pada alat plastik, kateter, peralatan medis sensitif panas. Adapun sterilisasi radiasi menggunakan energi radiasi seperti sinar gamma untuk merusak materi genetik mikroorganisme. Ini tuh digunakan pada alat medis sekali pakai, kemasan steril. Validasi sterilisasi. Validasi sterilisasi ini adalah proses pembuktian bahwa metode sterilisasi yang digunakan mampu menghasilkan produk steril secara konsisten. Tahapan validasinya yaitu yang pertama, kualifikasi alat, memastikan alat sterilisasi bekerja sesuai standar. Yang kedua, pemantauan parameter meliputi suhu, tekanan, waktu, dan kondisi proses. Yang ketiga, uji sterilisasi dilakukan untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup. Yang keempat, dokumentasi semua hasil dicatat sebagai bukti pengendalian mutu. Nah, selanjutnya ada penerapan sterilisasi dalam teknologi sediaan steril. Sterilisasi diterapkan pada pembuatan sediaan farmasi yang harus bebas dari mikroorganisme untuk menjamin keamanan dan mutu produk. Contohnya meliputi sediaan injeksi, cairan infus, tetes mata, dan vaksin kesehatan seperti jarum suntik, kateter, dan alat bedah. Selain itu, sterilisasi juga diterapkan pada peralatan produksi dan dilakukan di lingkungan clean room dengan teknik aseptik agar produk tetap steril hingga digunakan oleh pasien. Jadi, kesimpulannya yaitu sterilisasi ini merupakan proses penting dalam teknologi sediaan steril yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, virus, dan spora, sehingga produk farmasi menjadi aman digunakan. Pemilihan metode sterilisasi ini harus disesuaikan dengan karakteristik bahan dan sediaan agar dapat membunuh mikroorganisme secara efektif tanpa merusak kualitas produk. Berbagai metode seperti panas kering, panas basah, filtrasi gas, dan radiasi memiliki prinsip kerja serta penetapannya yang berbeda. Selain proses sterilisasi, validasi dan pengendalian lingkungan produksi juga diperlukan untuk memastikan proses berjalan secara konsisten sesuai standar farmasi. Dengan penerapan sterilisasi yang tepat, mutu, keamanan, dan efektivitas sediaan steril dapat terjamin sehingga mampu memberikan perlindungan bagi pasien. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.